Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Tuhan bekerja melalui setiap karunia. Sebelum kita mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Buka hati kami, buka pikiran kami ya Bapa. Kami mau meminta hikmat daripada-Mu ya Bapa untuk dapat mengerti firman pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan, membaca dan merenungkan firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam 1 Korintus 12 ayat 4-13. Lalu pembacaan Alkitab kita satu tahun ini terdapat di dalam Bilangan pasal 35-36 dan Matius pasal 5 ayat 1-26. Lalu ayat pokoknya pada hari ini yang terambil dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan dari kasih karunia Allah. Firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang terdapat di Korintus. Kitab Korintus adalah bagian Alkitab Perjanjian Baru bagi orang percaya di berbagai tempat dan segala zaman. Pada bagian ini Paulus menjelaskan berbagai karunia roh untuk pelayanan. Ketika mempelajari topik ini terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan karunia dalam hal ini? Karunia berasal dari kata Yunani, yakni karisma. Artinya pemberian Tuhan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang tidak pantas untuk menerimanya. Pemberian Tuhan ini tidak berdasarkan keinginan manusia yang menerimanya, tetapi semata-mata karena kehendaknya. Sehebat apapun seseorang tidak dapat memproduksi karunia berdasarkan kehendaknya sendiri. Tujuan pemberian karunia kepada siapapun yang dikehendakinya untuk membangun tubuh Kristus atau gerejanya. Terdapat beberapa jenis karunia Tuhan kepada setiap orang yang dikehendakinya, seperti terdapat pada teks ini, yakni hikmat, pengetahuan, iman, penyembuhan dan mukjizat, nubuat, membedakan roh, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Lalu yang kedua, karunia untuk melakukan perbuatan ajaib dalam ayat 6. Yang dimaksud dengan perbuatan ajaib dalam hal ini ialah hal-hal yang terjadi menjadi sesuatu yang nyata karena pekerjaan Roh Kudus melalui kehidupan seseorang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Khususnya dalam pemberitaan Injil Kristus, seperti tertulis dalam Markus 16 ayat 17-20, bahwa hal-hal yang ajaib akan terjadi untuk menyertai pemberitaan Injil Kristus. Lalu yang ketiga, menyatakan roh untuk kepentingan bersama dalam ayat yang ke-7. Sejatinya setiap orang dilengkapi dengan karunia yang berbeda-beda satu sama lain. Setiap orang percaya hendaknya menghayati hal ini dengan sungguh-sungguh, karena Roh Kudus hendak menyatakan dirinya melalui kehidupan setiap orang untuk kepentingan bersama, yakni menolong orang lain, membangun kehidupan warga jemaat, dan memperkuat tubuh Kristus. Perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa karunia Roh Kudus bertujuan untuk menyatakan kasih-Nya terhadap setiap orang menjadi percaya kepada Tuhan, membangun persekutuan yang hidup dengan Tuhan, dan meningkatkan kualitas kehidupan rohani untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan. Lalu yang keempat, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan dalam ayat yang ke-7. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk menyampaikan kebenaran berdasarkan firman Tuhan secara bijaksana pada saat-saat tertentu. Orang yang dimaksudkan bukan sekedar pintar, tetapi memiliki pemahaman yang dari Tuhan,
tentang hal-hal apa yang akan disampaikan serta kapan waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Ia mendapat kemampuan yang mendalam untuk menyampaikan kebenaran rohani. Roh Kudus mengarahkan hal-hal yang akan disampaikan untuk menyatakan kehendak Tuhan pada situasi dan tempat yang diharapkan oleh Tuhan. Hikmat lebih mengarah pada penerapan yang tepat dalam berbagai situasi kehidupan, sementara pengetahuan lebih mengarah pada pemahaman akan kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Lalu yang kelima, karunia iman dalam ayat 9. Percaya dalam keadaan sehat atau berkecukupan dan atau saat mendapatkan keuntungan yang besar bukanlah hal yang sulit, tetapi terdapat orang-orang yang diizinkannya menjadi persoalan atau kesukaran atau bahkan penderitaan dan atau harus menghadapi kematian sekalipun, tetapi tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena iman yang telah dikaruniakan Tuhan, maka orang-orang yang dikehendakinya tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Walau dalam keadaan yang sangat sulit atau pada keadaan yang mustahil sekalipun, ia tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu yang keenam, karunia menyembuhkan dalam ayat 7. Terdapat juga orang-orang yang dikehendaki Tuhan memperoleh karunia untuk menyembuhkan. Karunia itu berasal dari Roh Kudus, supaya orang-orang yang dikehendakinya menjadi alat Tuhan untuk membawa kesembuhan kepada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk merasakannya. Berbagai penyakit dapat disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Sejak awal, Allah merencanakan untuk mencipta manusia. Saat penciptaan, Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia pertama yang diciptakannya. Selain karunia untuk menyembuhkan, Roh Kudus juga memberikan karunia untuk mengadakan mukjizat dalam ayat 10. Roh Kudus dapat melakukan sesuatu melampaui hukum alam. Ia sanggup melakukan mukjizat kapan, dimanapun, dan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Lalu yang ketujuh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dalam ayat 10. Roh Kudus juga memberikan karunia untuk berbicara kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk berbicara menggunakan bahasa yang belum dipelajari sebelumnya. Sebagai ungkapan doa dan pujian kepada Tuhan, selain karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, Roh Kudus juga mengaruniakan kemampuan untuk menafsirkan bahasa roh. Karunia itu penting diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki hati Tuhan untuk membangun kualitas hidup warga jemaat. Lalu yang kedelapan, melayani berdasarkan kasih karunia Tuhan bagi setiap orang dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Setelah mempelajari secara singkat dalam 1 Korintus 12 ayat 4-13, pembahasan akan dilanjutkan pada 1 Petrus 4 ayat 10 untuk mengingatkan setiap orang percaya supaya menggunakan karunia yang diberikan Tuhan. Ayat ini berkata demikian, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan telah memberikan karunia rohani kepada setiap orang percaya. Karunia yang diberikan itu untuk membantu orang lain. Setiap orang yang telah diperoleh karunia hendaknya memiliki pemahaman yang sama. Dengan demikian, setiap orang percaya akan saling melengkapi satu dengan yang lain dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Setiap orang yang telah menerima karunia Tuhan adalah pengurus, bukan pemilik. Tuhan mempercayakan karunia itu atau pemberian itu hanya untuk mengelolanya. Karena itu, setiap warga jemaat hendaknya memanfaatkannya berdasarkan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk perlindungan pada hari ini ya Bapak. Kami boleh diajarkan ya Bapak bahwa setiap kami memiliki karunia-karunia yang berbeda ya Bapak. Kami mau melengkapi satu dengan yang lain untuk membangun tubuh Engkau Bapak di dunia ini ya Bapak. Kami mau menjadi warga kerajaan Engkau yang sejati ya Tuhan. Kami boleh melayani setiap orang dengan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami.
Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan hikmat bagi setiap kami untuk menggunakan karunia yang telah Engkau berikan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.